Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya, agar kalian tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali. Namun sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian kirimkan dulu absensi ya. Ibu sudah mengirimkan link kehadiran di grup kelas. Coba kalian buka linknya, lalu kalian nanti kirimkan kehadiran kalian. Kalau misalkan ada yang tidak bisa dibuka, boleh nanti kalian mengirimkan foto kehadiran kalian ke ibu. Ya, nah kalau sudah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran lebih berkah, agar ilmu yang kita dapatkan cepat masuknya. Ya, berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, coba ibu ingin bertanya dulu nih, kira-kira tadi sewaktu sebelum belajar dimulai, apakah ada yang menyetrika seragamnya terlebih dahulu? Atau apakah ada yang menonton televisi terlebih dahulu? Atau kira-kira apakah ada yang berolahraga tadi sebelum belajar? Jadi setelah makan berolahraga terlebih dahulu, apakah ada? Iya ya. Nah, coba ingat-ingat kembali nih, kira-kira sewaktu minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya, minggu lalu kita belajar tentang perubahan energi. Nah, seperti tadi ya, kegiatan menyetrika itu adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Sama halnya ketika kalian menonton televisi. Nah, itu kan televisi kan tidak langsung bisa nyala gitu, enggak ya? Iya, jadi ketika kalian menyalakan televisi itu terdapat perubahan energi. Perubahan energi dari energi listrik ya. Dari energi listrik itu perubahannya. Lalu tadi sewaktu kalian, kalau misalkan tadi yang kalian setelah makan langsung berolahraga. Nah, itu terdapat perubahan energi kimia ya, karena makan itu merupakan bahan kimia. Ya, yang telah kalian makan itu energi kimia. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, tadi kalian telah mengetahui tentang perubahan energi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Kita akan belajar tentang energi alternatif, lalu kita akan belajar juga tentang karya dekoratif dan hak serta kewajiban dalam bermain, dalam memanfaatkan energi yang kita miliki. Ya. Untuk sekarang, coba kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku temanya, dan juga buku tulisnya. Siapkan baik-baik, lalu duduk yang nyaman. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia yang semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau biasa kita sebut BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Ya, bisa kita ketahui ya, kalau misalkan kita ada di jalan itu kita bertemu dengan mobil, bertemu dengan motor. Nah, itu bahan bakarnya adalah menggunakan bahan bakar minyak. Nah, karena terlalu banyak digali tadi, maka persediaannya semakin sedikit ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Sekarang marilah pelajari energi alternatif dan juga manfaatnya. Energi alternatif? Ya, jadi energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan oleh manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Energi alternatif
Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang energi alternatif. Contoh energi alternatif. Matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Energi matahari dimanfaatkan manusia dan tumbuhan. Air. Selain untuk diminum, memasak, dan mencuci, air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Angin atau udara dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menjalankan perahu, bahkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kalau energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA. Dan juga yang ketiga yaitu energi angin biasanya dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, energi air, dan juga energi angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak. Wah, ternyata energi alternatif sangat banyak sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan salah satu energi alternatif. Nah, salah satunya yaitu adalah angin. Jadi, angin itu merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan yang digunakan dalam pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan, apa coba angin kalau kita bermain? Dapat menggerakkan layang? Layang, ya, angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Pasti pernah ya. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang atau tempat yang luas. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ya, sekarang perhatikan jenis layang-layang berikut. Di sini ada beragam jenis layang-layang ya. Ini gambar yang A, juga gambar yang B. Dua-duanya sama-sama layang-layang. Ya, tetapi ada yang berbeda ya. Beda apanya? Yaitu adalah di sini terdapat perbedaan pada garisnya. Terdapat perbedaan pada bidangnya dan juga perbedaan pada warnanya. Bisa kita lihat ya. Dari kedua gambar ini, layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, iya, jadi baik itu warna, garis, dan bidang bersatu ya, menjadi motif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih, kira-kira karya dekoratif itu apa sih? Lalu garis apa, bidang apa, dan juga warna apa? Nah, coba simak baik-baik ya. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, kalau gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Gambar dekoratif berfungsi sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, unsur-unsur karya seni dekoratif yang pertama ada titik, dua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, dan yang keenam warna. Untuk titik, garis, dan bidang itu merupakan unsur utama dari karya seni dekoratif. Oke, Miss Imas jelaskan satu persatu unsur-unsur karya seni dekoratifnya ya. Yang pertama, titik. Nah, titik adalah sesuatu yang bentuknya kecil dan tidak memiliki dimensi. Unsur yang kedua yaitu garis. Garis adalah kumpulan titik atau bisa disebut juga goresan memanjang dan memiliki arah tertentu. Nah, garis dapat berupa garis pendek, garis panjang, garis horizontal, garis vertikal, garis lurus, garis miring, garis tipis, garis tebal, garis putus-putus atau garis patah-patah, dan lain-lain. Unsur selanjutnya yaitu bidang. Bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan ujung-ujung garis.
Oke teman-teman, unsur selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang. Misalnya bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, bentuk tak beraturan. Nah, seperti bentuk ini nih teman-teman. Bentuk apa ya? Betul sekali, ini adalah bentuk butiran salju yang bisa kita lihat dari bawah mikroskop. Nah, bentuknya cantik-cantik ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah wujud dari permukaan suatu gambar dekoratif. Selanjutnya unsur warna. Warna adalah sebuah pigmen atau spektrum tertentu yang tertangkap oleh mata dari cahaya suatu benda. Warna dapat melambangkan suasana dan perasaan seseorang ya teman-teman. Nah, benda bisa kita lihat oleh mata dengan warna yang indah dan berwarna-warni karena adanya cahaya. Tetapi jika tidak ada cahaya, maka warna apapun yang terdapat dalam sebuah benda akan menjadi hitam atau gelap. Ketika kita bermain layang-layang, kita membutuhkan banyak energi. Semakin lama kita bermain layang-layang, maka semakin banyak kita membutuhkan energi. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Ya, jadi antara bermain dan juga belajar harus seimbang. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Lalu ketika kalian meminta izin untuk bermain layang-layang, nah itu merupakan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban harus saling dilakukan secara seimbang. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kita mendapatkan hak, tentunya kita harus menjalankan kewajiban. Seperti itu ya anak-anak, dapat dimengerti. Anak-anak, tadi kalian telah belajar banyak sekali hal. Tadi kalian telah belajar tentang energi alternatif. Tadi kalian telah belajar tentang karya dekoratif. Dan juga tadi kalian telah mempelajari tentang hak serta kewajiban dalam bermain, dalam memanfaatkan energi. Ya, tadi dalam energi alternatif itu merupakan energi pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Contoh energi alternatif. Ada energi dari matahari, ada energi dari angin, dan juga ada energi dari air. Lalu karya dekoratif merupakan karya yang memiliki corak atau hiasan, ya, yang memiliki motif yang terkumpul dari satu kesatuan antara garis, bidang, dan juga warna. Dan juga kalian telah mengetahui ya bahwa sebagai manusia kita mendapatkan hak untuk bermain, namun kita juga memiliki kewajiban seperti harus meminta izin gitu ya ketika sebelum bermain. Besok kita akan mempelajari tentang air sebagai energi alternatif ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, jangan lupa kalian harus selalu mensyukuri nikmat karena kalian masih diberikan kesempatan untuk menggunakan energi alternatif ya, menggunakan energi matahari, energi air, juga energi angin. Kita harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya. Nah, kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita telah belajar sekali banyak hal. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ya, besok kita akan bertemu kembali. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.